Saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukur hari ini kita menikmati anugerah Tuhan. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber pengharapan kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan semua dalam berkat dan anugerah Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang biasa atau luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, kita melihat kisah tentang Petrus dan Yohanes, bagaimana Roh Kudus bekerja mengerjakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Di situ disebutkan dan diceritakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu tepatnya pada pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dan di situ Petrus menjumpai seorang yang sedang lumpuh sejak lahirnya, dan tiap hari orang lumpuh ini harus diusung mendekati gerbang bait Allah gitu ya, yang bernama Gerbang Indah. Dan orang lumpuh ini tiap hari ada di sana, dan tujuannya untuk minta sedekah kepada setiap orang yang masuk dan yang datang ke bait Allah. Setiap hari orang lumpuh ini ya dibawa mendekat bait Allah, dibawa mendekat ke rumah Tuhan. Tujuannya untuk minta sedekah. Nah, dari tahun ke tahun terus ya orang lumpuh ini berada di sana, dan mereka atau orang lumpuh ini rutin mereka berusaha membawa orang ini mendekat dan terus menerus ya. Dan tentunya ini hal yang baik, dia disiplin, berusaha, berjuang ya, untuk sesuatu, untuk keberlangsungan hidup mereka. Tapi ada satu hal yang memprihatinkan di sini. Orang lumpuh ini setiap hari, setiap waktu berada di bait Allah, tetapi hidupnya tidak berubah. Hidupnya tidak mengalami perubahan, tidak mengalami peningkatan, bahkan tidak mengalami terobosan ilahi. Dia tidak mengalami hal-hal yang luar biasa, tidak mengalami hal yang besar. Ini satu pertanyaan bagi kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal dia sudah disiplin ya, pergi ke bait Allah ya, pergi ke rumah Tuhan, tetapi tidak ada satu perubahan. Ini yang mesti kita koreksi. Orang ini datang ke rumah Tuhan, datang ke bait Allah, bukan mencari Tuhan, tetapi karena ingin mencari belas kasihan dari manusia. Orang biasa itu adalah orang yang tidak biasa berdoa. Orang yang luar biasa itu adalah orang yang biasa berdoa. Kita jangan membiasakan hidup karena belas kasih orang. Jangan membiasakan hidup oleh karena kebergantungan manusia. Tapi kita harus memiliki budaya kedisiplinan, ketekunan seperti Petrus dan Yohanes. Ada waktu-waktu untuk biasa berdoa. Itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa itu orang yang membangun hidupnya, keluarganya, pelayanannya, dan semua aktivitasnya itu dengan doa. Selalu ada usaha-usaha untuk berdoa, selalu ada usaha-usaha untuk mencari Tuhan, selalu ada usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita perlu membentengi hidup kita dengan namanya doa. Anak-anak kita bentengi dengan doa, pekerjaan kita bentengi dengan doa,
kita harus membentengi semua dengan doa. Dan itu adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, kita belajar bagaimana menjadi orang yang luar biasa, bukan menjadi orang biasa. Yang pertama, kita belajar bahwa orang luar biasa itu adalah orang yang berdoa. Orang yang biasa berdoa. Ya. Kita tahu, kita lihat dalam perikop pasal 3 ini, ya, Petrus dan Yohanes disiplin berdoa, selalu bersemangat di dalam doa. Ada ketekunan, ada kerajinan, ada satu usaha. Bagaimana jam-jam doa itu dia tekun, dia belajar untuk mendekatkan diri ke bait Allah, ke rumah Tuhan untuk berdoa. Dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke mana? Ke bait Allah. Nah, orang yang tidak biasa berdoa itu orang biasa, tidak akan pernah mengalami hal besar, tidak akan pernah mengalami hal yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang seperti Petrus dan Yohanes selalu membiasakan diri untuk berdoa, untuk mendekatkan diri kepada tuntunan Tuhan, maka dia bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Percayalah, doa itu mengubah hidup kita. Doa itu mengubah segala sesuatu. Doa itu dampaknya besar. Doa itu sangat besar kuasanya. Bagi kita sebagai orang percaya, doa itu harus menjadi nafas hidup kita, harus menjadi nafas hidup orang percaya. Dan saya percaya, ketika saudara, ketika saya, ketika kita semua hidup di dalam doa, maka kita akan mengalami perkara-perkara besar. Amin, saudara. Apa yang menjadi pergumulan kita semua, apa menjadi persoalan kita, apa menjadi tantangan kita hari ini, percayalah, doa-doa kita itu mampu menolong kita, mampu mengubah sesuatu, mampu membuat kita mengalami terobosan-terobosan yang besar. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, berharaplah kepadanya, maka Tuhan akan menolong kehidupan saudara dan saya. Orang yang berjumpa dengan Tuhan itu pasti akan mengalami perubahan. Doa itu seperti jalan, membuka jalan bagi hidup kita, membuka pintu-pintu yang tertutup, membuka pintu-pintu jalan bagi jalan hidup kita. Dan disitulah kita akan ketemu namanya jalan hidup kita. Makanya penting bagi setiap kita orang percaya, kita harus selalu tekun berdoa, disiplin, rutin, dan jangan jemu-jemu. Ketika Petrus dan Yohanes berdoa, ia melihat bagaimana Tuhan bekerja, mengadakan mujizat, mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Doa itu bukan hal yang sulit, doa itu hal yang sederhana, bukan hal yang rumit bagi kita, karena doa itu adalah hal yang mudah untuk kita lakukan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-40, bagaimana Petrus mengadakan mujizat, mengalami mujizat. Dikatakan, tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling
ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Doa itu sebenarnya sesuatu yang mudah, yang sederhana, yang simpel, yang praktis. Bukan suatu hal yang sulit, yang harus bertele-tele, tidak. Doa itu adalah iman, keyakinan. Ketika kita yakin, doa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Doa itu mengubah segala sesuatu. Doa bisa mengubah kehidupan orang-orang di sekitar kita yang kita doakan. Doa juga bisa mengubah kehidupan kita. Doa bisa mengubah akan kesulitan kita. Doa bisa mengubah akan persoalan-persoalan hidup kita. Dan mari, tapi saudara, yakinlah dan mulailah ambil waktu, mulai ambil kesempatan, mulai memberi waktu, memberi hidup, memberi diri untuk kita sertai hari-hari kita, hidup kita dengan doa-doa. Kita jalani hidup kita, hari-hari kita bersama Tuhan dengan doa-doa. Amsal pasal 15 ayat yang ke-29, di situ dikatakan, tapi doa orang yang benar didengar. Saya dan saudara, dan kita semua orang percaya, kita sudah dibenarkan, dan kita semua adalah orang-orang benar. Saya percaya doa-doa kita, doa-doa semua orang percaya didengar oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, dan itu semua karena pekerjaan Roh Kudus akan memberkati kita, menolong kita, mengubah kita, memampukan kita. Kita bisa melihat terobosan-terobosan ilahi terjadi melalui doa-doa yang kita naikkan, yang kita panjatkan, yang kita nyatakan, yang kita serukan kepada Tuhan. Yakinlah, saudara, orang-orang yang akan mengalami mujizat, hal yang ajaib. Yang kedua, orang yang luar biasa itu adalah orang yang selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang keempat, ya, di situ dikatakan mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Dikatakan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Luar biasa. Berharap kepada manusia itu percuma, tapi berharap kepada Tuhan itu akan membawa dampak yang besar. Itu akan membuat terjadi terobosan yang luar biasa. Orang biasa itu hidupnya tidak biasa bergantung kepada Tuhan. Orang biasa itu hidupnya hanya bergantung kepada manusia. Kita lihat bagaimana orang yang biasa datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan, selalu mendekat tiap hari ke rumah Tuhan. Hidupnya biasa-biasa karena bukan mencari Tuhan. Yang dicari hanya belas kasihan manusia untuk kehidupannya. Kita sebagai orang percaya, jangan membiasakan hidup kita hanya berharap bergantung kepada manusia. Kita mungkin hanya ke gereja, ibadah, atau ke bait Allah. Banyak yang terjebak, tidak mencari Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan.
mencari manusia, hanya mencari relasi, hanya mencari bisnis, hanya mencari peluang. Manusia yang dicari, bukan Tuhan. Nah, kita mesti berubah. Banyak dari kita terjebak ke gereja bukan bersandar kepada Allah, ke gereja bukan berharap kepada Allah, ke gereja hanya menjadikan sandaran hidupnya itu manusia. Dan orang yang biasa adalah orang yang hidupnya hanya selalu diarahkan kepada manusia. Jangan seperti orang lumpuh ini. Suka baik Allah, suka datang ke rumah Tuhan, tapi tidak terarah hatinya kepada Tuhan. Hatinya, hidupnya sebenarnya jauh daripada Allah. Hidupnya dan hatinya hanya diarahkan kepada manusia. Belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan. Ya bisa hidup memang, tetapi itu tidak benar. Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab manusia atau ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ini saudara, manusia itu terbatas. Jadi kita jangan berharap hanya kepada manusia. Harapan kita sepenuhnya, sandaran kita sepenuhnya, pegangan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, hanya kepada Roh Kudus. Itu yang harus kita lakukan. Jangan seperti orang lumpuh ini, tidak butuh Tuhan. Dan jangan menjadikan, membiasakan hidup kita hidup biasa-biasa, tapi kita harus berubah untuk hidup di dalam Tuhan. Itu hidup yang luar biasa, selalu tekun mencari Tuhan. Orang yang luar biasa itu adalah orang yang suka mencari Tuhan, yang membiasakan melekat dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Ayub pasal 4 ayat yang ke-6 berkata begini, bukankah takutmu akan Tuhan yang menjadi sandaranmu, dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapan. Nah, orang yang selalu berharap kepada Tuhan itu adalah orang yang takut Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan, jiwanya selalu haus, jiwanya selalu rindu, jiwa selalu mendekat, dan pengharapannya itu hanya kepada Allah. Dan kita sebagai orang percaya, jangan menghabiskan hidup kita, hari-hari kita untuk hal-hal yang bukan bersandar kepada Allah. Jangan menghabiskan hari-hari kita untuk kesempatan-kesempatan tidak mencari Tuhan, tidak bersandar Tuhan, tidak berharap kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah itu harus menjadi hal yang utama. Maka kalau saudara ingin menjadi dan mengalami hal yang luar biasa, saudara harus berharap bersandar kepada Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus.
setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami zaman Roh Kudus. Seluruh harapan kami hanya kepadamu, seluruh sandaran hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya setiap jiwa-jiwa, setiap kita yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan akan mengalami terobosan, mengalami zaman, mengalami lawat Tuhan, mengalami kekuatan yang baru, mengalami terobosan hidup yang baru. Mujizat dan perkara-perkara ajaib akan terjadi, dan lawatan Allah atas setiap jiwa-jiwa yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap umat Tuhan dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan